di sore hari ini dengan mengkaji kitab Safinatun Najah. Mari kita buka bersama-sama acara pengajian ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian salawat at-tazi 3 kali. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bil uqad wa tanfariju bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bil raghaib wa husnul khawatim wa istasqal ghamam wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bil uqad wa tanfariju bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bil raghaib wa husnul khawatim wa istasqal ghamam wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bil uqad وتنفرج بالقرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Dilanjut tawasul ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ila Syekh Abdul Qadir Al-Jani wa ila Syekh Abdul Rifai Al-Kabir wa ila Syekh Husamidin Qarakira wa ila Syekh Abdullah Al-Harari wa ila khususan ila muallif Safinatun Najah Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami wa ila khususan ila muassis Nahdlatul Ulama wa ila khususan ila muassis Fatayat NU wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhumul amwat wa ila walidayna wa arhamhuma kama rabbayani sughara. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Acara selanjutnya kajian kitab yang akan dikaji oleh narasumber kita hari ini yaitu sahabat Ning Uswah Syauqi, Sarjana Hukum Magister Pendidikan. Kepada beliau kami haturkan. Oke, terima kasih Amin. moderator sahabat Vivi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada yang sama-sama kami hormati Ketua PJ Fatayat NU Kota Mojokerto, sahabat Dewi Al-Hajar, kepada yang sama-sama kami hormati, kami taklimi, sahabat-sahabat dari PH, pengurus, baik dari PJ, PAC, Ranting, pada seluruh jamiah, Zumiyah sebanyak 7 orang. Ini saya lupa ini nggak nge-share ya, biasanya kalau share di status itu Sampun Ning. lumayan berudul. Oke. Mboten napa-napa, mboten kober niki. Bismillahirrahmanirrahim. Sholawat serta salam semoga senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga hari ini yang hampir lupa, nggih, ternyata ada jadwal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimallahu taala wa nafa'ana bi wa bi ulumi dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Niki kula ke asbabus sujud sahwi nggih. Ya Allah ngapunten niki mau nggih kok gak atik matlaah. Nggih. Ini kalau sampai nggawa referensi wakeh. Soalnya gak matlaah dadi beneng kenen tadi yang perlu kula tambahkan. As faslun utawi ikilah fasol asbabu sujudi sahwi utawi pira-pira sebab sujud sahwi iku arbaatun papat. Al awalu utawi kang pertama kang dehen iku tarku ba'din ninggal setengah min ab'adis sholati setengah saking ab'adis sholat. Nah, kita membahas tentang sujud sahwi nggih ini cepet-cepetan nggih rada cepet-cepetan waktune terbatas dan kadose materi kula wakeh. Sebab-sebab sujud sahwi nggih, tapi yang perlu kita ketahui bahwa sujud sahwi ini merupakan sunnah nggih. Jadi jangan sampai kita meyakini bahwa sujud sahwi itu adalah wajib dilakukan ketika kita lupa. Ngoten. Nah, ini yang perlu kita perhatikan terlebih dahulu, tidak sampai meyakini bahwa sujud sahwi itu adalah wajib ketika lupa di dalam sholat. Nah, karena syaratnya sujud sahwi itu juga ada banyak ya, bukan syaratnya, sebab-sebab
yang mensunnahkan, nggih, sebab-sebab yang mensunnahkan seseorang untuk sujud sahwi itu adalah empat. Jadi ngeten, empat ini, nggih, sebabnya sujud sahwi. Tapi kalau misalkan karena sujud sahwi itu sifatnya sunnah, kalau misalkan ketika kita tidak melakukan bagian dari empat ini yang menyebabkan sujud sahwi, itu enggak sujud sahwi ini ku asli ini mboten nopo-nopo. Sholatnya tetap sah. Tetapi ada baiknya kita mengikuti dawuh kaul para ulama yang tentunya itu juga dari Kanjeng Nabi untuk melaksanakan sujud sahwi yang sesuai dengan syariat. Ya. Lah yang disyariatkan ya sesuai dengan fikih yang dirumuskan oleh para ulama sebabnya sujud sahwi itu ada empat. Yang pertama itu meninggalkan sebagian sebagian dari ab'adus sholat. Nah, nanti dijelaskan ab'adus sholat itu apa saja, nggih. Itu kalau ditinggalkan salah satunya, sebagiannya, nggih, bukan satu, nggih, tapi sebagiannya. Nah, contoh-contoh, nggih, misalkan kita kunut. Nah, kunut kan bukan wajib, nggih, sunnah, sunnah ab'ad. Nah, ini misalkan kita membaca kunut, lalu kita cuma membaca sedikit atau tidak sempurna kunut kita. Nah, itu maka itu mensunahkan sujud sahwi, tidak mewajibkan disunahkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Kemudian au ba'dil ba'd ngoten nggih. Jadi meninggalkan sebagian dari abadus sholat ya atau sebagiannya. Atsani utawi kapindo iku fi'luma agawe perkara ya betul kang batal opo amduhu sengojo ing ing barang nggih wala ya betulu lan ora batal apa sahwuhu laline barang ida faala utawa laline perkara ida faala tatkalane agawe ing perkara nasyan halilali. Lalu yang kedua yang disunahkan ketika sujud sahwi yang tadi meninggalkan sebagian abadus sholat, yang kedua mengerjakan sesuatu yang membatalkan sholat tetapi batalnya ini karena lupa. Ngoten. Nah, itu disunahkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Contohnya nopo? Nah, niki. Niki nek tak tingali contohnya mengerjakan sesuatu yang membatalkan sholat, misalkan nambah rukun. Nah, misalkan menambah rukun, menambahkan rukun fi'li. Misalkan kita sholat duhur, 4 rakaat nggih. Terus manteng ngoten niku, lah kok karena ngelamun delalah blarah wis wayahe salam, lah kok tambah ngadeg. Nah, niki sinten niki sing biasane lali rakaat. Lah niki. Niki carane pripun? Maka kita ambil cara yaitu kita hitung yang paling sedikit. Kalau misalkan itu 5, ragu antara 5 atau 4, maka kita ambil 4. Kita ragu 3 atau 4 iki ya. Iki wis wayahe salam rakaat kepapat atau rakaat ketelu nggih. Kita ambil yang paling sedikit yakni rakaat yang ketiga. Maka tambahkan 1 rakaat lalu kemudian sujud sahwi. Nah, sujud sahwi ini kapan dilaksanakannya? Sujud sahwi itu dilaksanakan 2 kali sujud dan harus sempurna ketika seseorang sudah em, tahu bahwa ada yang menyebabkan seseorang ini melaksanakan sujud sahwi, maka tidak boleh halah wong sunnah siji ae wis, nah, misalkan gitu, sujudnya 1 kali. Nah, ini tidak boleh. Harus sempurna 2 kali. 2 kali sujud sebelum salam. Nah, apa yang dibaca di dalam sujud itu? Apakah pakai niat nggih? Sebenarnya pakai niat nggih. Niatnya nawa itu sujud kok sujud sahwi. Mboten enten niate nggih. Dadi kalau kita kan biasanya kalau sujud sahwi itu tidak ada niatnya. Tapi disyaratkan itu ada niatnya di dalam hati. Karena niat bagaimanapun al-mahalluha fi qalbi. Itu bisa dengan niat di dalam hati. Nggih, mboten kok pas tengah-tengah katene sujud sahwi. Nah, wah itu sujud sahwi lah. Ini mboten pareng. Tapi di dalam hati. Misalkan akan melaksanakan sujud sahwi itu kan dalam keadaan tasyahud akhir. Nggih. Lalu kemudian nawa itu sujud sahwi lillahi ta'ala. Itu niatnya di dalam hati. Baru kemudian sujud. Di dalam sujud pun itu tidak disyaratkan, nggih, tidak diwajibkan adanya bacaan tertentu, nggih.
ada bacaannya. Misalkan tidak membaca pun tidak apa-apa. Cuma sujud 2 kali ngoten nggih tetap sah. Tapi disunahkan, nah ini disunahkan di dalam sujud sahwi itu membaca subhanamal la yanamu wa la yasu. Subhanamal la yanamu wa la yasu itu. Lalu kemudian eh, duduk lagi nggih, kemudian sujud subhanamal la yanamu wa la yasu. Kemudian setelah itu salam nggih di pada tasyahud terakhir, rakaat terakhir tasyahud terakhir. Sebelum salam itu sujud sahwinya. Lalu asalisu utawi kaping telu nggih naqlu ruknin ngelih rukun kauliyin kang bangsa rukun kauli ila ghairi mahalihi maring sakliyane panggonane rukun sakliyane panggonane rukun. Nah, gitu. Lalu yang ketiga adalah memindahkan rukun kauli kepada yang tidak tepat. Nah, tidak tepat pada tempatnya, ngoten. Contohnya seperti ngeten. Eh, nah iki kula sampai buka kitab Mbah Jamal iki. Misalkan nggih, kita tasyahud, tasyahud nggih, karena abad nggih, misalkan tasyahud, lah kok sing diwaca niki diwaca Fatihah, misalkan saking ngantuke salat subuh terus ngantuk at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalam, misalkan langsung Assalamualaikum ya Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Loh, kok ngono wacaku lah, kan tidak disengaja. Maka ini lalu kemudian disunahkan untuk melaksanakan sujud sahwi karena tidak pas nggih rukun rukun kaulinya. Nah, karena Fatihah itu kan termasuk rukun kauli, tapi tidak tepat. Nah, rukun kauli itu rukun yang wajib diucapkan di dalam sholat tapi berupa ucapan. Ngoten. Tapi kalau ada rukun fi'li, ada rukun kauli. Rukun fi'li adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, ya seperti ruku, i'tidal. Lah rukun kauli itu sesuatu yang wajib diucapkan. Jika tidak diucapkan, maka tidak sah sholatnya. Nah, lalu yang keempat adalah ar-rabi'u utawi kaping papat. Iku iqa uruknin nibaaken nggih, nibaaken rukun fi'liin kang bangsa fi'li utawa bangsa rukun penggawe ma'ahtimali ziyadah sertane nanggungaken tambahan. Nah, ngoten. Lalu bisa juga menambah rukun qauli nggih, mengerjakan rukun fi'li dengan kemungkinan kelebihan. Lah, kados sing wau kula contohaken misalkan salat zuhur telu, empat nggih. Nah kok moro-moro ngadeg. Lah, mboten napa-napa, langsung bisa sujud sahwi. Mboten lho lali rek. Nah, ini bisa langsung sujud sahwi. Pun lalu kemudian ab'adus sholati utawi piro-piro sunai ab'ati sholat. Nah, niki wau dijelaskan bahwa sebab-sebab yang disunahkan untuk melaksanakan sujud sahwi salah satunya adalah meninggalkan sebagian dari ab'adus sholat. Nah, ab'adus sholat itu apa saja? At-tasyahudul awal. At-tasyahud utawi iku maca tasyahud al-awal kang awal. Jadi ab'adus sholat itu ada 6. Nggih? Ada 7, kok ada 6. Yang pertama tasyahud awal. Nah, ini termasuk sunnah ab'ad di dalam sholat. Wa qu'uduhu lan lungguh tasyahud awal. Kemudian duduk tasyahud awal, ini adalah sunnah ab'ad. Wassalatu lan maca sholawat ala nabi ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pi ing dalam tasyahud awal. Itu. Lalu kemudian wassalatu lan maca sholawat alal ali ing atase keluargane Nabi Muhammad fit tasyahud ing dalam tasyahud al akhir kang akhir. Kemudian membaca tasyahud nggih akhir. Nah, ini membaca sholawat untuk keluarganya Nabi pada tasyahud akhir ini sebenarnya adalah sunnah abad. Ngoten. Jadi ketika seseorang itu tasyahud akhir nggih, lalu tiba-tiba at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna kan ada kata-kata assalamu alayka sebelumnya kan ada sholawat untuk keluarga Nabi. Nah, ini ketika tidak dibaca karena lupa, maka tidak apa-apa, tidak disunahkan untuk sujud sahwi.
Tapi ketika dia sengaja melupakan nggih, atau ingat nggih, lupa lalu kemudian ingat, maka dia disunahkan untuk sujud sahwi. Kemudian wal kunutu, ya, nggih, berdiri untuk melakukan doa kunut. Nah, ini juga termasuk sunnah abad. Kalau misalkan dia bukan aliran yang menganggap bahwa kunut itu sunnah, nggih, misalkan saudara-saudara kita yang Muhammadiyah tidak memakai kunut, ngoten, atau kalau kita di Mekah, nggih, kemudian sholatnya kan tidak pakai kunut subuhnya itu langsung. Nah, ini maka kalau kita meyakini bahwa kunut itu sunnah, lalu kita melupakan kunut, nggih, senajan senajan wis sering kunut tapi kadang yo lali, ngelambiar dan lain sebagainya, maka disunahkan untuk sujud sahwi. Lalu yang terakhir, nggih, wal kunutu wassolatu lan maca sholawat wassalamu lan keselamatan ala nabi ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi lan keluarga Nabi wassohbi lan sahabati Kanjeng Nabi fihi ing dalam kunut. Nah, tadi di dalam kunut itu kan ada bacaan-bacaan yang terakhir itu adalah bacaan untuk keluarganya Nabi, nggih. Umi wa ala ali wa sahbihi itu nggih. Kayak ngene iki ngeblank maca kunut lah itu kan ada bacaan untuk keluarganya Kanjeng Nabi, ada bacaan untuk sahabatnya Nabi. Lah ini ketika lupa nggih atau tadi yang saya sampaikan asbabus sujudis sahwi. Misalkan di dalam kunut itu Allahumma hdini fi man hadait wa afini, terus kemudian dia dilompati wa afini fi man afait wa tawallaninya dilompati langsung astaghfiruka wa atubu ilaik. Lah ini kan tidak boleh. Jadi kalau misalkan dia ini aliran yang menggunakan kunut itu sunnah, maka harus disempurnakan kunutnya. Nah, ketika tidak sempurna kunutnya, nggih, tidak kunut, lupa tidak kunut, atau membaca kunut sebagian, atau hurufnya saja satu itu hilang. Misalkan fa tidak ganti wawu, nggih. Wawu diganti dengan fa, lalu kemudian dia sadar, maka dia bisa langsung sujud sahwi. Itu. Lalu faslun baru, faslun utawi ikilah fasal. Tabek tulu batal. Opo as-sholatu sholat di arba'i asyarota. Sebab 14 apa nih khoslatan, tingkah. Bila hadas sebab hadas. Jadi ada 14 perkara, sahabat-sahabat, yang membatalkan sholat. Apa saja? Yang pertama tentu saja berhadas. Nah, misalkan tengah-tengah sholat, nggih. Ini sudah masuk sholat, nggih. Kalau yang kemarin kan ketika yang membatalkan wudhu, sekarang yang membatalkan sholat, nggih. Wis sholat. Kemarin kalau menjelaskan tentang takbiratul ihram, kan nggih, Allahu Akbar, ngoten. Lalu kemudian takbiratul ihram ini ikhram, makna dari ikhram, takbiratul ikhram adalah takbir untuk ikhram mengharamkan segala hal yang yang nanti memutuskan sholat kita. Ngoten. Jadi kalau sudah Allahu Akbar ini dinamakan takbiratul ikhram, maka terputuslah seluruh amalan yang bisa membatalkan sholat. Ya, termasuk makan, minum, dan lain sebagainya. Lah, apa saja yang bisa membatalkan sholat ketika sudah masuk waktu sholat? Satu, eh bila hadas, nah, terkena hadas misalkan tengah-tengah sholat, nggih. Kalau kemarin kan kula sebutkan, nggih, kula sampun menyebutkan bahwa perbedaan hadas dengan najis. Kalau hadas itu dari kata hadasa, sesuatu yang terjadi, nggih, suatu kejadian. Kalau najis itu adalah ada ainiyahnya atau ada bentukannya najisnya, nggih, bentuk kotorannya. Kalau hadas itu tidak selalu diiringi ada kotorannya. Nah, ngoten. Tapi dua-duanya membatalkan sholat. Nah, maka kalau hadas, nggih, ketika berhadas ke hadas kecil, nggih, disucikan dengan cara kita berwudu. Kalau hadas besar, tidak cukup dengan wudhu, harus dengan mandi besar. Nah, ketika tengah-tengah sholat, terus misalkan mules, nggih, misalkan sholat isya, ya mari buko, terus teraweh, saderenge teraweh, sholat isya, ngoten-ngoten kepentut, gak iso ngempet lah niki
maka menjadi batal, otomatis batal sholatnya. Dan lalu kemudian yang kedua yaitu wabi wuqu'in najasati. Ngoten. Ketiban najis. Nah, misalkan kejatuhan najis, nggih, kemarin sudah kula berikan contoh najis, nggih, harus suci ketika sholat itu harus suci baik badan, pakaian, dan juga tempat. Nah, batasannya tempat untuk sholat ini sampai mana? Apakah seluruh ruangan ini harus suci? Mboten, nggih. Artinya tempat untuk kita sholat saja. Pundi batasnya nggih kalau di belakang, nggih. Batasnya nggih sampai ketika kita bisa duduk, nggih, duduk baik tasyahud awal, iftirosh atau tawarruk, nggih, itu tidak sampai terkena najis yang sampai belakang itu batasnya di situ. Lalu di depan itu batasnya sampai kita bisa sujud di tempat itu. Ngoten. Terus kanan kiri juga begitu, tidak sampai melebar ke sana-sana, ngoten nggih. Ya sewajarnya orang ketika ruku nggih, mukenahnya sebelah kanan atau kiri atau gamisnya yang dipakai untuk sholat itu tidak sampai terkena najis. Yaitu batasannya sholat sampai itu dari segi tempat. Kalau dari segi badan, nggih niku wau tidak boleh ada kotoran, nggih, yang nempel. Nah, kemudian dan pakaian. Lah, ini yang biasanya orang terkena najis ini eh, dari pakaiannya. Tapi ada juga itu teman-teman yang lucu, nggih. Karena saking takutnya, saking berhati-hatinya itu sampai ada yang tanya itu, ada yang tanya tengkulo. Kalau kita sholat terus kita digandoli atau kita disentuh sama teman kita yang sedang haid, lah itu kan sama dengan hamlun najasah ya, sama dengan kita membawa najis. Apakah sholat kita batal? Itu ada yang tanya seperti itu. Ya kalau dia jejer ya nyenggol kita, misalkan menyentuh kita, sekedar menyentuh, masa orang sholat itu disentuh terus-terusan, kan betul mungkin. Lah ini tidak membatalkan ya, kecuali kalau teman kita yang sedang haid itu kita gendong, lah ini baru membatalkan sholat kita. Ini kadang ya lucu-lucu pertanyaan itu. Lalu kemudian membawa najis, nggih. Membawa najis itu juga membatalkan sholat. Seperti kemarin juga sudah kulo contohkan, misalkan punya anak bayi. Lah, punya anak bayi, lalu kemudian nangis, nggih. Lalu kemudian digendong. Nah, tapi dia bawa ini pakai diaper. Kalau diapernya ini isinya pup, nggih, kan itu kerasa, nggih. Diaper itu ketika kita gendong itu kan kerasa diapernya. Nah, maka itu membatalkan sholat kita. Itu. Adapun dulu Sayyidina Hasan dan Husain ketika menaiki kanjeng Nabi di atas gitu, itu kan ada juga yang menghukumi begini, boleh membawa najis gitu kan. Didasarkan kepada hukum dulu Sayyidina Hasan dan Husain itu juga naik-naik ke pundaknya Nabi. Nah, itu juga harus ada dhon teman-teman. Fikih itu tidak bisa digambarkan seperti seenaknya kita sendiri. Jadi harus ada don atau prasangka-prasangka bahwa oh Kanjeng Nabi itu dinaiki Sayyidina Hasan dan Husain itu pasti Kanjeng Nabi sedang dalam Hasan dan Husain itu pasti dalam keadaan bersih atau dalam keadaan tidak membawa najis. Maka diperbolehkan. Ada juga yang menyamakan dengan dalil zaman dahulu ketika khamr itu belum benar-benar diharamkan, nggih. Artinya diharamkan, tapi ketika memasuki waktu sholat gitu, sampai kan dalil itu tadarruj jadi ada proses. Awalnya khomer tidak dilarang, lalu kemudian khomer itu boleh gitu, boleh, tetapi tidak boleh dikonsumsi atau diminum ketika mendekati waktu sholat, sampai kemudian turun dalil lagi untuk benar-benar haram meminum khomer. Lah orang zaman dahulu ketika sholat ya apalagi di dalam safar itu kan membawa khomer juga di dalam tempat airnya itu. Di tempat airnya itu ditutup. Lah, khomer itu kan najis, nggih, barang najis. Lalu dibawa. Lah, itu sah sholatnya. Itu ada yang didasarkan pada seperti itu. Ketika tidak sampai menyentuh langsung kita, maka tidak membatalkan sholat. Tetapi kita memakai fikihnya Imam Syafi'i yang berdasarkan kehati-hatian, nggih, lebih kehati-hatian. Sebenarnya bukan berarti Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Mujtahid lain itu tidak berhati-hati. Cuma ada pada wilayah dakwah. Toh Imam Syafi'i itu juga punya kaul qadim dan juga punya kaul jadid gitu. Jadi ada pendapat berdasarkan bagaimana masyarakat yang ada di Madinah, bagaimana masyarakat yang ada di luar Madinah gitu. Maka ada kaul jadid dan kaul qadim gitu yang kalau Imam Syafi'i. Nah,
Jadi begitu nggih. Yang kedua, perkara yang membatalkan sholat ada terkena najis. Nah, ini misalkan nggih. Dan ini ilam tulko halan min ghairi hamlin gitu. Ini maksudnya adalah tanpa jika terkena najis, misalkan kita terkena najis, kemarin sudah Pulau sampaikan ada najis makfu dan ada najis yang tidak dimakfu. Ada najis yang dimakfu ketika di dalam ketika nempel di pakaian, ada najis yang tidak dimakfu ketika ada di air. Ngoten nggih. Contohnya kemarin Pulau sudah mencontohkan kalau misalkan kita kejatuhan semut, nggih, kita kejatuhan semut, kemudian kita biarkan batang semut, nggih. Jadi semut meskipun kecil, itu ketika nempel di baju kita, atau misalkan laki-laki nggih sholat, terus kemudian ada nyamuk, ada semut ya, yang melewat di sini, terus tidak sengaja tersentuh, terus kemudian mati berada di sapunya. Itu meskipun satu saja, namanya itu batang, ya apa itu? Batang itu bahasa Indonesia ya apa? Ya segitulah. Batang semut. Nah, gitu Pak. Ya, benda yang apa? Hewan yang mati. Itu meskipun sedikit kecil, ya, itu tidak dimakfu di dalam pakaian ketika kita sholat. Maka sholat kita batal. Atau misalkan nyamuk yang wing 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 lah, nyamuk yang mabuk misalkan. Jadi mau sholat disemproti dulu kamarnya, terus kemudian nyamuk itu nging mabuk, akhirnya dia mati, kemudian jatuh di mukena kita. Terus kita jarakan, nggih, mboten age-age di ilam tul halan min ghairi hamlin. Tidak segera dihilangkan, nggih. Tapi tidak dihilangkan dengan tangan, nggih. Tetapi dikipatkan. Apa dikipatkan bahasa Indonesia? Dialihkan begini atau diselentik, nggih. Lah itu boleh. Tidak membatalkan sholat. Tapi kalau misalkan satu saja itu nyamuk atau semut, batang semut, bangkai, ya Allah, angele. Bangkai semut atau bangkainya nyamuk yang nempel di pakaian kita, ketika sholat itu bisa membatalkan sholat. Ini tidak dimakfu di pakaian. Jadi kudu dibedakan najis yang dimakfu di pakaian dan najis yang tidak dimakfu di air. Najis yang dimakfu di air sama, ya, dimakfu di pakaian, ya, tidak dimakfu di pakaian tapi dimakfu di air ya. Contohnya tadi, misalkan di dalam minuman kita tadi, ya, kejatuhan eh, misalkan es teler, nah gitu ya. Kita pesan es teler. Ternyata di dalam es teler itu gulanya ada semutnya. Nah ini kan bangkainya semut. Lalu kita konsumsi, kita minum. Nah itu halal, boleh. Nah itu nggih. Jadi yang boleh nempel di pakaian itu belum tentu boleh nempel di em, air, atau sebaliknya boleh nempel di air itu belum tentu boleh nempel di pakaian. Nah, ketika tidak dihilangkan seketika, ya, misalkan kejatuhan, terus kemudian kita hilangkan diselentik utawa digobek-gobek begini yang tidak sampai 3 gerakan, ya, yang sampai membatalkan sholat, maka itu sah sholatnya. Tapi kalau kita biarkan saja, itu ya, sak norek engko ayo lek wis mari sholat tak kubure misalkan begitu ya, atau kejatuhan cicak. Oh, cicake mati rek engko ae tidak segera digerak-gerakkan nggih dengan gerakan yang sewajarnya untuk menjatuhkan najis tadi, maka sholatnya menjadi batal. Tuh. Wang kisyaful aurah. Lalu yang ketiga yang membatalkan sholat itu adalah kebukae aurat. Terbukanya aurat. Ya, apa nggih? Terbukanya aurat ini kalau misalkan tidak langsung ditutup, itu bisa membatalkan sholat. Lah ini biasanya problemnya adalah yang pakai mukena pedotan. Ngoten nggih. Sebenarnya mboten harus mukena pedot, bukan harus mukena yang terusan, ngoten nggih. Karena ada juga yang pakai mukena terusan itu mboten saged. Jadi ketika ngadeg itu kejambak ngoten nggih, akhirnya ketinggal rambutnya lah ini. Itu kalau misalkan dibiarkan, ya, kita mau bergerak begini juga nanti 3 gerakan, kita mensiasati gerakan yang susah, misalkan kalau pakai mukena yang terusan, gitu. Jadi semuanya itu ada tantangannya sendiri-sendiri, memakai mukena macam apapun itu ada tantangannya. Memakai mukena parasut itu tidak menutup aurat. Seperti yang kemarin Kulo jelaskan bahwa satrun, gitu. Satrun atau menutup aurat. Itu batasnya adalah majelis takhotub. Jadi ketika antara kita bercakap-cakap dengan orang di sebelah kita, itu orang yang di sebelah kita itu tidak sampai melihat, tidak bisa melihat kulit kita, ya, atau kita melihat kulitnya orang lain, itu sudah menutup aurat. Nah, tapi maksudnya apa? Kalau misalkan kita lihat, ya, aurat itu
kita lihat aurat ya dijelas pakai kain yang terawang ya, maka itu tidak sah sholatnya. Sholat pakai mukena yang terawang sebenarnya nggak apa-apa kalau misalkan di dalam baju-bajunya itu sudah satrul aurah. Tetapi kalau bajunya itu tidak satrul aurah, terawang, mukenai terawang pisan. Nah, ini membatalkan sholatnya. Nah, jadi kalau misalkan itu tadi nggih, tidak menutup aurat, nggih, kemudian auratnya terbuka atau inkishaful aurah. Misalkan kita pas sujud, nah itu kan biasanya terbuka nggih, ada angin, apalagi kalau pakai mukena parasut, itu kan wenteng nggih, anginnya. Kemudian terbuka kelihatan rambut kita. Lah, ini kalau tidak segera disingkap atau segera ditutup, maka ini sholatnya batal. Nah, ini ada ketentuan juga orang yang sedang berjamaah ya atau orang yang melihat ada orang yang sholat itu tanpa auratnya, maka harus segera ditutup. Nah, ngoten. Tapi kalau misalkan tidak segera ditutup, maka itu menjadi batal sholatnya. Sama yang seperti tanya kemarin, Gay, misalkan ada sholat, orang sholat, terus rambutnya kelihatan. Nah, biasanya yang pakai mukena pedotan niku nggih dicancang mriki tibane nyingkap rambutnya dawa ketinggal. Lah, terus ternyata mau diingatkan, mau ditutup, ternyata dia sudah salam. Lalu diingatkan, ngapunten niku walu jenengan ketinggal rambutnya lah, maka kita harus iadah karena sholatnya tidak sah. Lah, kalau di sini wang kisyaful aurah ilam tastur halan. Lah, kebuka auratnya karena sebab kena angin atau gerakan kita itu yang membuat terbuka aurat kita dan lain sebagainya. Kalau tidak segera ditutup, itu bisa membatalkan sholat kita. Tapi kalau segera ditutup, maka tidak batal sholatnya. Lalu kemudian wanutku lan ngucap biharfa ini kelawan rong huruf. Lah, au biharfin utawa sak huruf mufhimin kang aweh faham gitu. Jadi sholat, nggih, amdan hale sengaja, ngoten. Lalu yang keempat adalah mengucapkan dua huruf atau satu huruf mufhim yang bisa difahami. Misalkan nih, ibu-ibu nggih, ibu-ibu sholat, Allahu Akbar. Terus manten ngoten jenenge arek cilik nggih, biasa arek cilik ngono iku ngerti ibu wong tuane sholat iku senengane nggodho ae ngono sing gak kelantongan, sing munggah-munggah, sing dijak omong lah ngoten. Nah, ini ki ibuke karepane ngiyani ngoten nggih. Kul huwallahu ahad. Ibu, iki wis buka ta durung, Bu? Ngoten misalkan. Nah, ngoten kita bilang lah ini tidak boleh. Biharfin au biharfaini au biharfin mufhimin. Lah, atau misalkan gini, Allahu Akbar gitu. Bu, aku boleh nggak mainan gitu? Ya, nah gitu, itu tidak boleh. Kan itu ya, itu sudah dua harokat, dua huruf, nggih. YA lah, baik dalam bahasa Arab atau dengan bahasa yang lain, nggih. Bahasa yang pokoknya dia difahami. Lalu si anaknya nangkep, oh iya ya wes ya. Lah, atau kita ada kucing. Kita sholat ada kucing. Kul huwallahu ahad. Allahus somad. Lah itu kan sengaja untuk mengusir kucing. Lah, mufhimin. Jadi dengan satu kata atau dua kata yang itu bisa memahamkan eh, orang yang kita ajak bicara itu paham. Oh, maksudnya begini. Meskipun dengan kode-kode huruf yang satu huruf atau dua huruf ini bisa membatalkan sholat. Ngoten. Terus lek wahing yok nopo? Nah, misalkan wahing kan tidak bisa di ini nggih, gak iso diempet nggih, iku mboten nopo-nopo. Batuk yok nopo? Yo batuk yo mboten membatalkan karena itu di luar kendali kita, ngoten. Wabil muftiri lan sebab perkara kang rusakaken poso amdan hale sengaja. Ngoten. Lalu kemudian yang kelima ini mengerjakan sesuatu yang membatalkan puasa dengan sengaja. Nah, jadi termasuk yang membatalkan sholat itu sama dengan yang membatalkan puasa dengan sengaja. Misalkan nopo, eh, misalkan nggih, kita makan, yes, contohnya makan. Ketika sholat itu kan dinamakan sholat itu diawali dengan takbiratul ihram, berarti kan mengharamkan seluruh hal yang bisa memutuskan sholat termasuk makan dan minum. Misalkan nih, misalkan arek cilik, nah, arek cilik, ah
ngemut permen ngoten. Ya ini meskipun jarang nggih, jarang terjadi. Kita sudah tahu lah kalau makan itu bisa membatalkan puasa. Tapi ini ki contoh mawon, contoh yang real. Misalkan sholat nggih ngemut mboten ngemut permen, ngemut jajan. Nah, ngoten. Ngemut kurma misalkan. Ala tak mutok gak sampai tak pangan. Lah ngoten. Misalkan sholat mantun ngoten moro-moro ngunyah. Nah, wal aklu makan nggih. Nah, ini kan sesuatu yang membatalkan puasa dengan sengaja. Malah tak tak kremus-kremus lah. Ada yang namanya itu contoh makan nggih, itu yang membatalkan puasa, maka tidak boleh. Lah ngoten. Atau nopo mawon yang membatalkan puasa itu banyak nggih. Melakukan suatu hal, misalkan muntah dengan sengaja, tengah-tengah sholat, moro-moro ngogrok-ngogrok tangan, terus muntah. Lah ini kan juga membatalkan sholat. Nah, lalu kemudian yang keenam wal aklu lan mangan al katiru kang akeh nasian halilali. Nah, ini nih. Nah, nanti yang contoh ya, yang mau tak pakai contoh nih, wow, misalkan, nggih, meskipun tidak mungkin, Allahu Akbar, empun, mantun ngoten, ngemut kurma ngemut kurma mantun ngoten niku dikunyahi Mas ya atau kalau misalkan kita habis makan mantun ngoten eh selilitan selilitan niku gede ngoten al kathiru nasiyan gitu. Meskipun lupa nggih moro-moro dilek ngoten mawon lah Mas yo lali itu tetap membatalkan puasa. Ngeten, tadi duduk perono, loh kok kelek rek lali rek tetap mawon membatalkan puasa. Lalu kemudian wasalasu harokatin lan sebab telu piro-piro obahan mutawaliyatin kang nuli-nuli. Atau yang membatalkan puasa ini adalah bergerak dengan tiga gerakan berturut-turut game meskipun lupa. Jadi misalkan kalau kita garuk-garuk itu disiasati. Misalkan nggih arek pondok misalkan guatel ngoten. Tumoe wakeh misalkan. Allahu Akbar. Waduh, iki nek gak digaruk, aduh semaput aku misalkan begitu. Ya. Daripada madorot nggih, kelarang-larang, maka nggih caranya pripun? Satu ini kita ngangkat ini satu. Lah, terus agar tidak menjadi tiga gerakan, maka niki ngeten. Sret 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 saged bolak-balik ngeten nggih. Dirijine mawon. Lah niki pun ngoten-ngoten disalap. Nah, ini kan hanya dua gerakan kalau begini, tidak sampai tiga gerakan. Maka itu boleh. Maka tidak boleh sudah sholat di dalam sholat lalu kemudian gatel dikukur osrok 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 lah ini tidak boleh ini tidak boleh berubah kalau deriji ini kan boleh nah ya yang tangan nggak boleh nah itu untuk mensiasati misalkan tengah-tengah sholat kegatelan ngoten niku. Terus manten gitu walau sahwan nggih meskipun lupa. Nah, berarti meskipun sengaja ataupun lupa itu tetap membatalkan sholat. Lalu kemudian eh wal wasbatu lan melompat mencolot al fahisyatu kang Allah atau melompat yang fahisyah yang luas. Nah, yang yang elek apa melompat yang Allah itu melompat moro-moro mencolot ngoten mawon. Misalkan kita tengah-tengah sholat nggih, moro-moro enten tikus. Nah, mencolot innalillahi. Lah, ini langsung membatalkan sholat nggih, meskipun lupa atau meskipun tidak sengaja atau meskipun refleks, misalkan refleks atau misalkan wahing tapi karena orangnya itu latah, wahing itu sak mencolot-mencolote. Lah, ini langsung membatalkan puasa. Lalu kemudian wabdor batu lan sebab mukul al mufritoh kelawan bangetaken. Nah, gitu. Misalkan ya kita tengah-tengah sholat Allahu Akbar. Ente nyamuk, wing 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 langsung orang tok. Lah, itu memukul dengan keras. Lah, ini bisa membatalkan sholat kita untuk auto batal. Wa ziyadatu ruknin lan sebab nambahi rukun fi'li ingkang bangsa fi'li. Lalu menambahkan rukun fi'li dengan sengaja. Ngoten. Misalkan apa nggih niku wau misalkan nambahi rokaat nggih lalu misalkan kita sujud tidak dua kali tiga kali misalkan lah ini kan menambah rukun fi'li dengan sengaja ini auto membatalkan sholat tapi kalau lupa lah itu tadi bisa melaksanakan sujud sahwi jika lupa nggih lalu kemudian yang berapa ini satu yang kepiro iki nggih watakot dumulan
belanjangi utawa ndisi yang ala imamihi ing atase imami makmum atau mendahului imam. Jadi kalau misalkan dalam sholat jamaah nanti dijelaskan lebih jauh nggih tentang sholat jamaah. Insyaallah bab kula tambahan nggih. Sholat jamaah itu misalkan mendahului dua rukun yang dilaksanakan imam, maka ini tidak boleh. Misalkan imam takbiratul ihram, nggih, Allahu Akbar. Imam sek maca Fatihah, terus ternyata kita mendahului rukun dengan rukuk dulu. Kita rukuk lalu kemudian iktidal. Lah, ini kan tidak boleh, maka auto batal sholatnya, sholat jamaahnya. Ngoten nggih. Lalu kemudian juga batal sholat ini apa? Juga batal sholat sendirian. Nah, misalkan kita niat imaman, nanti ada dijelaskan, nggih. Kalau imam itu kan tidak wajib ada niat imaman lillahi ta'ala kecuali ada di 4 tempat ya nanti nggak ada niat imam yang setelah ini kalau jelaskan. Tapi kalau makmum itu wajib niat makmum. Ngoten. Kalau tidak niat makmum maka dia batal sholatnya. Misalkan dia jamaah tapi dia tidak nawai misalkan ya usolli fardhu dhuhri arba'a rakaati mustaqbilal qiblati adaan langsung lillahi ta'ala, tidak pakai makmuman lillahi ta'ala, maka dia sholatnya batal. Padahal dia niatnya bermakmun dengan imam atau tidak niat di dalam hati, ngoten. Itu batal. Kemudian itu menambah 2 rukun, nggih. 2 rukun dengan sengaja. Menambah rukun fi'li, mendahului imam dengan 2 rukun fi'li dengan sengaja. Kalau misalkan tidak sengaja, misalkan nggak dengar, nggih. Koyok koyok lah imam iki mau tak kira wes rukuk tibanan kok dorong aku ngerukuk di sini lah niki kalau tidak sengaja karena tidak dengar maka tidak membatalkan sholatnya bisa lanjut sholatnya. Lalu kemudian waniyatu qat'is sholati lan sebab niat medhot sholat. Ngoten. Lalu yang ke-13 adalah niat membatalkan sholat. Jadi boten lanopo-lanopo meneng-meneng moro sholate dibatalno atau niat di dalam hati. Nah, ngoten. Misalkan tak batalno sholatku lah niki langsung batal sholatnya. Sik ya Allah, ketindian opo iki kok ngganjel. Lalu kemudian yang terakhir wa ta'liqu ihalan sebab gantungaken utawa naklikaken bisyai'in kelawan suwiji-wiji. Wa taraddudu lan taradud niku ini nggih ragu-ragu fi iha ing dalem medote salat. Ngoten. Jadi kemudian yang terakhir itu adalah mensyaratkan berhenti sholat dengan sesuatu yang ragu dalam memberhentikannya. Ngoten. Jadi mboten pareng ragu-ragu. Ngoten. Ketika kita sholat itu tidak mensyaratkan, misalkan kita sholat, tengah-tengah sholat, kita mensyaratkan berhenti sholat dengan sesuatu yang ragu. Lah ngoten. Iki mau telu papat, wis tak baleni maneh wis sholate. Lah ini langsung batal sholatnya. Ngoten. Lalu kemudian fasulun utawi kila fasol. Jam berapa ini kurang 7 menit utawi ikilah fasol syurutul qudwati utawi piro-piro syaratnya dadi makmum iku ahada asyara. 11 Allah ya'lama suwiji arep ora weruh butlana sholati imamihi ing batale sholate imami makmum. Nah lalu betul nggih fasulun betul kan aku iki. Leres, Neng. Oh Mbak, dereng sebelumnya Dek. Fasolon utawi ikilah fasolon Niat alladzi imam, ah. utawi nggih, alladzi utawi kang yalzamu wajib fihi ing dalem perkara apa niatul imamati niat imamah ya Dek Vivi nggih. Niate dadi imam. Lah ini yen niat menjadi imam iku arbaun papat. Ini seperti yang tadi Kula sampaikan bahwa ketika kita menjadi imam itu tidak disyaratkan ada kalimat imaman lillahi ta'ala. Tidak perlu adanya niat menjadi imam. Kecuali pada empat tempat. Lah, ngoten maksudnya niku ngeten nggih. Diwajibkan bagi seorang imam berniat menjadi imam ini terdapat menjadi sholat. Jadi misalkan kita sholat fardu nggih, sholat subuh ataupun sholat duhur, sholli fardu duhri, sholli fardu subahi, ini fardu lillahi ta'ala. Misalkan cuma begitu. Terus kemudian ternyata kita menjadi imam, itu tetap sah sholat jamaahnya. Nah,
Atau misalkan kita sholat sendiri, nggih, kita sholat sendiri, lalu kemudian ketika itu ada orang di belakang kita yang menjadi yang tiba-tiba setelah takbiratul ihram kemudian menyentuh kita, makmum masbuk ya apa bermakmum kepada kita dengan kode-kode seperti menyentuh pundak, nggih, menepuk pundak, tapi menepuk yang di ini nggih, syarat syarat tahu ngoten mawon kalau ada makmum di belakang kita. Lah ini kan itu bisa jadi sebab itu maka tidak disyaratkan imam ini mengucapkan niat menjadi imam. Tetapi wajib bagi seorang imam berniat menjadi dalam 4 sholat. Napa mawon? Yang pertama al-Jumu'atu. Nah, ngeten nggih. Jadi sholat Jumat menjadi imam sholat Jumat ini harus diniatkan. Jadi ketika kalau sholat duhur tidak niat imaman lillahi ta'ala tidak apa-apa. Tapi kalau sholat Jumat wajib niat menjadi imam. Lalu yang kedua wal mu'adatu. Nah, menjadi imam dalam sholat i'adah. Nah, maksudnya ya apa? Sholat yang diulangi. Maksudnya ngeten. Jadi misalkan G kita sholat, nah lalu kemudian kita sholat sendiri nih. Misalnya kita sholat sendiri, oh gak ada orang rek, gak ono sing dijak jamaah wis sholat sendiri. Ternyata ketika kita sholat sendiri, suami kita datang. Loh, terus ditanya, loh ya, pun mantuk ta wis dek, pun sholat apa dereng? Nah, misalkan gitu. Aku atau dibalik nggih, kalau sholat i'adah nggih, ngapunten kula baleni. Misalkan seorang suami sholat sholat sendiri ngoten. Setelah sholat sendiri, lalu kemudian istrinya pulang. Nah, misalkan teko blonjo, nggih koyo kula iki mau teko blonjo kamblasen. Terus wonten-wonten tanglet, misalkan suami kula, lho Dek wis sholat ta? Ngono. Dereng ngoten, ayo Mas sholat jamaah. Lho kula pun sholat wis gak apa-apa wis tak sholat maneh. Lah, sholat yang iadah atau sholat yang diulangi, maka itu harus memakai niat imaman lillahi ta'ala. Lah, gitu nggih. Apa boleh begitu? Hukumnya bagaimana? Kita sudah sholat sendiri lalu kemudian sholat jamaah. Ya nggak apa-apa, tambah akeh pahala ya loh. Ini sering ini, kalau sering ngeten niki. Jadi di rumah sholat sendiri lalu kemudian suami datang, terus kalau sholat jamaah Mas. Nah, ngoten. Jadi untuk eh, keberkahan dari sholat berjamaah nggih. Apalagi di dalam rumah tangga. Asik. Kayak sinetron religi rek, sembayang jamaah mbek bojone. Akeh-akeh gak koper sembayang dewe-dewe. Tapi kalau misalkan ya ada, lah ini berarti mensyaratkan harus ada niat menjadi imaman lillahi ta'ala. Berarti suami kulo, misalkan tadi dia sudah sholat sendiri, lalu sholat lagi, ya ada mengulangi sholatnya, lah maka itu menjadi niat wajib menjadi imam niatnya. Ngoten. Lalu yang ketiga yaitu wal wal mu'adha wal maghduratu. Kemudian sholat kang den nadaraken. Nah, maksudnya bagaimana? Sholat yang dinadarkan berjamaah, jamaatan kali berjamaah. Jadi nadar jamaah misalkan aku lek misalkan hasil misalkan aku nek wis lulus kerja aku tak sholat jamaah rek lah gitu misalkan ya yo rada aneh yo nadar kok nadar jamaah kok cek entenge gitu pangeran kok gitu ambek sholat jamaah tapi ternyata ada di sini nggih karena tertulis di dalam kitab maka ada ternyata orang yang melaksanakan nadar sholat berjamaah itu ada maka ketika dia sudah hasil maka dia kan wajib membayar nadarnya nggih janjinya kepada Allah jadi dia niat niat apa niat menjadi imam nah ketika nadar nah gitu ya diniati sholat jamaah karena sholat nadar berjamaah ngoten maksudnya ngoten saged dipahami nggih wal mutaqaddimatu lan sholat dan dinginaken fil matori ing dalam udan kemudian yang wajib seorang imam berniat menjadi imam yang keempat adalah menjadi imam sholat jamak takdim sebab hujan. Loh, kok iso? Ya nopo niki maksudnya lah. Niki mungkin teman-teman ya atau sahabat-sahabat bingung maksudnya ya apa sih imam sholat jamak takdim sebab hujan. Jadi niki kenapa kok ada bahasan seperti ini? Karena pada zaman dahulu niku kan jarak masjid itu kan jauh nggih. Jarak masjid itu jauh. Ya kalau sekarang kan
kebalik nggih. Masjid itu cedek-cedek ngoten tapi gak ono sing nekani. Cedek-cedek kadang nanggone ngarep kula dhewe mau masjid nanggone ngarep kadang si aras-aras nanggone masjid tapi gak apa-apa wong wedok. Jadi misalkan nggih ada orang yang rumahnya jauh, jaraknya jauh dan dia istiqomah sholat jamaah, ngoten. Dan dia istiqomah sholat jamaah. Lalu kemudian suatu saat turun hujan. Lah, turun hujan duhur nggih, turun hujan duhur sampai katene asar nggih. Sampai katene asar iki wah iki ketoke udane awet iki sampai asar. Wes nek ngono tak takdim ae. Lah ngoten misalkan. Engko ambek ngenteni udane reda, baru aku budal sembayang katene sholat maghrib. Tapi sing duhur asar, iki tak jamak takdime ae. Lah ngoten. Orang yang istiqomah sholat di masjid, nggih, lalu sholat di rumah, maka dia disyaratkan untuk jamak takdim karena sebab hujan. Lah ngoten nggih. Niki saged dipahami mboten nggih? Cek tak jelasno maneh sing kalem-kalem. Cek gak bingung sing jelasno kok ribet kok sing ngrungokno gak anu mboten mudeng. Jadi orang yang istiqomah sholat jamaah. Nah, kasusnya pada waktu dulu, nggih, atau sekarang mungkin juga ada, nggih. Dia istiqomah jamaah duhur asar, ngoten kan. Tapi dijumpai hujan dan hujannya ini koyok-koyoke awet, ngoten disangka awet. Maka kalau dia menunggu hujan reda, waktunya keburu habis, nanti untuk ke sana mboten nututi segera asar. Nah, maka solusinya adalah di jamak takdim. Nah, tidak sholat di masjid, tapi di sholat jamak takdim di rumah. Ngoten. Lalu dia sholat dengan keluarganya misalnya. Maka dia harus niat menjadi imam. Nah, ngoten nggih. Saged dipahami nggih. Nah, mungkin ngoten mawon. Kemudian kalau sampai pundi nggih. Tapi ini sudah jam 5 lebih nggih. Sampai syarat jadi makmum nih. Para jadi makmum nggih. Dilanjutkan nggih. Jadi niku Dalam awalnya syarat jamak takdir kurang Oh, cepet-cepetan kurang mawon nggih. dua fase. Syarat Oh, jadi nggih. makmum kali pembagian makmum. Oh, nggih, nggih. Kalau cepet-cepet nggih. Siap nih. Mila fasulan utawi ikilah fasol syurutul qudwati utawi pira-pira syarat dadi makmum iku ahada asyara 11. Allah ya'lam suwiji arep ora weruh butlana salati imamihi ing batale salate imam makmum. Ngoten, imami makmum. Syarat-syarat makmum mengikuti imam itu ada 11 perkara, nggih. Yang pertama, nggih, tidak mengetahui Allah ya'lam butlana salati imami, tidak mengetahui batalnya salat imam dengan sebab hadas atau yang lainnya. Ngoten. Lalu yang kedua, au ghairihi nggih dan yang lainnya wa alla ya'taqida lan arab ora nekataken utawa meyakini wujuba qadaiha. Ing wajibe qadai salat alaihi ing atase imami makmum. Kemudian yang kedua tidak meyakini bahwa salatnya imam itu wajib mengkodok salat tersebut. Iki rek dijelasno rodok dawa gak apa-apa nggih cepet-cepetan nggih aku ki yo kadang rodok kedawan nek jelasno. Jadi tidak meyakini bahwa imam itu wajib mengkodok sholat tersebut. Misalkan imamnya ini alirannya Imam Hanafi, ngoten lah. Imam Hanafi itu kan eh, menyentuh menyentuh farji. Nah, kan nggih. Kalau Imam Syafi'i, imam yang biasanya kita pakai itu menyentuh farji dengan tangan, ya itu kan batal no sholat. Nah, lalu kemudian kita bermakmum, berimam nggih. Imam kita tahu kenal nih imamnya. Oh, imamnya tiba nang jenenge Budi. Waduh Budi iki aliran Hanafi ya. Sing kok ndang ketok iku mari kukur-kukur iku. Kukur-kukur anu apa? Kukur-kukur manuke iku mau ngapunten nggih ini nggak ada majelis yang jorok nggih. Wah, iki batal iku. Lah, ini ngoten nggih, jadi syaratnya tidak meyakinkan bahwa imam ini wajib mengkodok sholat. Lah bagi kita, imam harus mengkodok sholat karena berbeda dengan kita. Lah ini syaratnya makmum. Jadi kalau misalkan menemui itu tadi, menemui yang berbeda madhab dengan kita, ternyata kita temukan mari kukur-kukur lek mboten mari kukur-kukur, mboten nopo-nopo melok jamaah. Tapi lek kita lihat lo mari kukur-kukur iku kudu ada iku. Lek guys Syafi'i, maka kita tidak wajib bermakmum kepada imam. Nah, syarat mengikuti imam kudu podo. Nah, sama persepsinya. Lalu yang ketiga, wa alla yakuna makmuman wala ummiyan, ngoten.
Nah, yang ketiga, seorang imam tidak menjadi makmum. Ngoten nggih. Jadi imam ini kita harus meyakini. Nah, ini biasanya terjadi adalah makmum masbuk. Salat nggih, so nanggone ngarep, ternyata kita tidak meyakini. Oh, iki makmum iki. Lah, oh iki yakin bahwa yang di depan kita adalah benar-benar seorang imam. Nah, ngoten. Lalu yang keempat, wala umian dan tidak meyakini atau imam itu tidak umi, harus baik bacaannya. Nah, ngoten. Jadi imam yang wajib kita ikuti adalah imam yang fasih. Saya tadi itu baca di kitab ini Fiqhul Islam wa Adillatuh nggih. Jadi ada pembagian, ini panjang nggak nggih? Ada pembagian imam nggih, bacaan imam, lidahnya itu harus normal nggih dan bisa membaca Al-Qur'an dengan fasih. Bagi imam yang ummi di sini di kitab Fiqhul Islam wa Adillatuh nggih, yang juz kedua niki dijelaskan bahwa seorang imam yang ummi niki gak iso moco surat Al-Fatihah dengan baik nggih. Ummi itu adalah imam yang tidak bisa membaca surah Al-Fatihah dengan baik, baik keseluruhan ataupun sebagian. Maka dia tidak sah menjadi imam dan kita tidak wajib mengikuti imam tersebut. Atau arota. Lah, ini nggih enten arota, enten altau. Arota niku adalah orang yang membaca idgham bukan pada tempatnya. Misalkan itu seharusnya dibaca jelas min haitsu, ternyata dibaca mil haitsu. Lah, ini batal menjadi imam. Ini namanya arota. Lah, tidak di orang yang membaca idgham bukan pada tempatnya. Ngoten. Lalu ada yang namanya alfau. Alfau niki adalah orang yang mengganti huruf ro dengan huruf ghain. Misalkan Ar-Rahmanir Rahim dibaca Ar-Rahmanir Rahim. Nah, ini adalah orang yang alfau. Nanti kalau kirim nggih referensinya. Lalu kemudian orang-orang yang tiga ini, Umi, Arota, dan Alsaq, tidak diperbolehkan menjadi imam. Tidak sah. Ada juga orang yang tak ta'a atau orang yang mengulang-ulang huruf tak. Nah, misalkan Siratal ladzina an'amta. Kemudian karena dia ini orang yang apa ya gagap, ya. Gagap itu kan ada banyak, ada yang gagap mengucap huruf tak. Lah di sini namanya tak ta'a, yang mengulang-ulang huruf tak. Misalnya an'am tatata alaihim. Lah ini masih boleh, ya, masih boleh menjadi imam tapi makruh. Nah, gitu. Lalu kemudian lahan, ada yang lahan. Ini juga makruh menjadi imam. Lahan niku nopo? Lahan adalah orang yang salah dalam mengi'robkan lafaz surat Al-Fatihah. Misalkan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin gitu ya. Ghairil maghdubi alaihim dibaca ghairil maghduba alaihim. Nah, kan harokatnya salah. Lah ini sebenarnya sah, tetap bisa menjadi imam, tapi makruh. Lah itu yang namanya lahan, salah mengi'robkan. Nah, ini. Tapi kalau misalkan sampai merusak makna lafat, nggih, merusak makna lafat nggih, karena satu harokat saja kalau salah itu bisa merusak makna. Contohnya, dzakarol musonnifu dengan dzakarol musonnifi. Nah, itu loh, podo-podo fa mbek fi ini. Tetapi beda harokat itu artinya sudah beda jauh. Dzakaro eh, nyebutaken sopo al musonnifu wong kang nulis kitab atau wong kang ngrangkum kitab nih. Tapi kalau dzakarul musonnifi itu menjadi dzakarnya wong sing nulis kitab nah, gitu kan beda jauh padahal sama muhtis dengan muhdis dengan muhaddis itu kan berbeda. Muhdas ya, muhdas atau muhdis. Muhdis itu orang yang berhadas ya, sedangkan muhaddis itu orang yang ahli hadis loh. Ini kan berbeda padahal sama-sama mim, ha, dal dan juga sa. Khotibun dengan khotibun itu sudah berbeda. Khotibun, khotibun itu adalah orang yang melarang, orang yang melamar. Khotibun itu adalah orang yang berkhutbah Jumat. Nah, ini kalau lucu nih, keliru enten nggak masjid-masjid niku nggak ditulis khotibul Jum'ah, khotibul Jum'ah, kho itu wo. Khotibul Jum'ah. Ini kan artinya adalah pelamar Jumat gitu. Padahal yang benar adalah khotibul Jum'ah. Nah, lah itu guys sekilas tentang
ummiyan. Kemudian wa alla yataqaddama alaihi fil mauqifi. Jadi kemudian selain imam itu tidak boleh ummi, nggih, maka imam yang ummi itu tidak bisa kita jadikan imam, nggih. Lalu kemudian makmum ini tidak melebihi tempat berdiri imam. Nah, jarake berdiri itu seberapa sih? Kalau sebenarnya berdasarkan kelamin, nggih, laki-laki dan perempuan itu di belakang. Jadi sing panjenengan tingali tenggene sinetron-sinetron niku asine belum sepenuhnya sempurna nggih, tapi juga tidak salah, tapi belum sempurna. Suami istri nggih ketika berjamaah itu posisinya yang laki-laki di depan, yang perempuan di belakang pas. Ngoten. Jadi tidak di samping kanan atau tidak di samping kiri. Nah, tapi kalau misalkan sama-sama laki-lakinya, maka batasnya adalah sak telapak nggih, sak telapak kakinya laki-laki. Nah, di belakang. Maka ada yang tidak boleh mendahului. Nah, ini kalau mendahului, makmum mendahului batasan berdirinya imam, maka batal sholat jamaahnya. Ngoten. Nah, masalahnya kita itu hidup di Indonesia itu kadang kan jamaah itu nggih, laki-laki perempuan itu jejer. Seharusnya tidak begitu. Laki-laki terlebih dahulu, kemudian baru perempuan di belakang. Ngoten. Tapi kalau misalkan nek sholat tenggene kamar, kamarnya sempit, game mboten nopo-nopo, tapi tidak menyempurnakan. Tapi itu boleh dan sah, ngoten. Lalu kemudian rada cepet-cepet wa ayya'lama, ngoten nggih. Wa ayya'laman tiqolati imamihi. Lalu kemudian harus mengetahui gerak-gerik perpindahan perbuatan sholat imam. Nah, maka nek tenggene Mekah niku kan enten muadzin. Muadzin itu tugasnya tidak hanya yang adzan nggih, tapi yang juga menyampaikan ya khotib atau muadzin namanya kula supe namanya khotib lek gak salah nggih napa nggih kula di supe namine ketika Allahu Akbar lah itu kan untuk menjangkau kalau misalkan kita tidak mengetahui gerak-gerik imam itu kita bisa tahu kalau sedang ruku sedang iktidal sedang sujud lah ngoten dengan mengandalkan suara niku wau kalau misalkan tidak bisa mengetahui secara langsung ngoten. Lalu yang ketujuh wa ayyajtami'a fi masjidin au fi salati mi'atin dhiro'in. Jadi berada dalam satu masjid ngoten nggih atau satu tempat. Maka tidak boleh ketika dalam jarak yang kurang lebih dari 300 hasta. Kalau wingi ngitung 300 hasta itu berapa ya? Saya tak golekane. 300 hasta sih aku wingi aku mau nemu 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 sekitar 157 meter. Wow, lumayan atau nggih. 300 hasta nggih. Jadi tidak boleh sampai 300 hasta atau 150-an meter. Ini waduh nggih. Jadi sebenarnya boleh. Tapi kalau misalkan beda tempat, nggih. Beda tempat misalkan sholat di kita kita sholat nggih di Mekah. Lah itu kan kan hotel-hotel itu banyak sekali yang dekat dengan Mekah. Kalau dari suara kita dengar. Nah, misalkan halah wis krungu wae salat nanggone ngarepe hotel ae wis wong ya krungu imame tak melok jamaah ini tidak boleh, harus satu tempat. Nah, ngoten. Tapi lek misalkan sholatnya nang dokur, makmumnya nanggone dokur, imamnya nanggone ningsor, boleh. Itu sah ya, asalkan masih dalam satu tempat. Lalu kemudian takriban wa ayyan wiyal qudwata awil jamaah. Ngoten. Lalu kemudian yang selanjutnya makmum berniat mengikuti imam atau niat jamaah seperti yang tadi keluar sampaikan ya. Kalau imam tidak wajib, imaman lillahi ta'ala. Tapi kalau makmum itu wajib. Makmuman lillahi ta'ala. Lalu kemudian wa ayyatawafaqa masolatihima. Ngoten. Lalu kemudian makmum itu sholat imam dan makmum harus sama nggih. Tidak boleh nulayani. Nah, ngoten. Jlontrongane sholat imam lan makmum ngoten. Kemudian wa alla yukhalifahu fi sanatin fahishatin ngoten. Lalu kemudian sholat makmum niku wau nggih, makmum berniat mengikuti imam atau niat jamaah, lalu sholat imam dan makmum harus sama cara dan kaifiyahnya. Ngoten. Jadi gak oleh sujud siji makmume imami sujud tapi makmume sujudnya alirani berbeda. Lah ini tidak boleh. Harus sama cara dan juga kaifiyahnya.
Lalu kemudian wa alla yukhalifahu, tidak boleh menyela nggih. Imam tidak boleh menyela dalam perbuatan sunnah yang sangat berlainan atau sangat berbeda sekali. Ngoten. Misalkan nopo niki? Tidak menyelai imam, makmum nggih, makmum tidak menyelai imam dalam perbuatan sunnah. Misalkan kita punya kesunahan nggih koyo dene contone niku wau, kita kunut nggih. Ternyata imam kita tidak memakai kunut. Lah, ngoten. Maka kita tidak boleh imam tidak kunut lalu kita niat sholat jamaah dengan imam itu tapi kita menggunakan kunut. Lah, ini tidak boleh. Maka bisa membatalkan eh, jamaah kita. Maka harus tetap mengikuti imam. Nek imamnya gak kunut, nggih, kita gak usah kunut, mboten nopo-nopo. Malah gak enak, gak sreg nggih salat dhewe. Lah ngoten gampang. Lalu kemudian yang terakhir al-mukhalifati al-mukhalafati wa ayyutabi'ahu. Lah ini yang selanjutnya adalah wa ayyutabi'ahu. Makmum harus mengikuti perbuatan imam. Jadi harus mengikuti nggih, misalkan ada makmum yang masbuk, misalkan ini contoh mawon nggih, harus mengikuti tapi kan nggih ngoten-ngoten iku mengikuti imam. Lek takbir nggih takbir, rukuk nggih rukuk, sujud nggih sujud, tapi makmum harus mengikuti perbuatan imam. Jadi misalkan imam itu sudah sholat lalu kemudian kita terlambat, makmum masbuk. Ternyata nopo, kita cuma punya waktu untuk takbiratul ihram Allahu Akbar, lalu ternyata imam kita itu sudah ruku. Nah, ini kan kita kadang kebingungan. Iki nerusno Fatihah, tak langsung melok ruku, maka langsung mengikuti gerakan imam, langsung ruku. Karena Fatihah kita sudah ditanggung oleh imam. Nah, ini beda mbek salat ijen. Mek salat ijen gak atek Fatihah, salat mboten sah. Nggih, batal karena Fatihah itu termasuk rukun qauli yang ketika tidak kita ucapkan maka akan membatalkan sholat kita. Pun wonten mawon wallahu alam bisawab ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh jadi panjang kali lebar. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih kurang satu pasal sebenarnya Ning Hmm, pembagian makmum. waduh punya menten dek nopo benjing mawon nggih. Oh, ya udah nanti berarti besok Nggih, yang waktunya benjing startnya pembagian makmum ngeten gini. nggih, Niki wau nggih. Ning Diana ngasih masukan yang bertanya niku mawon lintang balas lintang grup pripun Ning. Ngoten ta? Nggih, Eh, kersane ibu-ibu monggo bisa atau masak niki yang nopo ini nggih yang yang sudah bertanya sudah nggih. tanya nggih. Oh, nggih pun. Niki ada Bu Dewi Al-Hajar, ada Nggih, eh, nggih. Dahem ya napa Ning. Nggih. Kadang pesawat Ngapunten ada nggih. yang memanggil, terus kita Nggih. dahem dengan niat eh, Nggih. kalau pulau cek sholat. Terus yang kedua dari sahabat Nggih. Karimah, kalau kayak di Mekah imamnya tidak baca basmalah, kita Nggih. makmum bagaimana nih? Ngoten. Oke, nggih. Terus ada Bu Mar'atus Solihan niki mau bertanya Nggih. karena sudah eh, Raise hand, nggih. Kulo kira jawab satu-satu yang di chat dulu, nggih. siap. Yang satu yang nopo pas sholat ada yang manggil terus kita berdehem, ngoten nggih. Kalau misalkan dehemnya, nggih, dehem itu kan mengandung huruf juga. Ngoten kan? Di luar sholat kan? Di luar kalimat yang dibaca ketika sholat. Ngoten. Itu kan ada hak dan juga mim. Ngoten nggih. Nah, itu kan ada hak dan juga mim. Harfun au harfaini. Satu huruf atau dua huruf. Itu tetap membatalkan apalagi sampai memfahamkan. Apalagi sampai memfahamkan, hei adik, sampai memahamkan orang yang kita maksud. Nah, misalkan, terus malah, oh alah sholat, ini tidak boleh, maka otomatis batal. Maka lebih baik yuk nopo, normalnya diceluk bojone, timbangane bojone muring-muring wis mending dibatalno salate dhewe. Apa sih ya aku iki lho sembayang. Nah, ngoten apalagi kalau misalkan nggih ngapunten nyuwun sewu suaminya temperamen misalkan ya kita kan enggak nggih bojone Fatayati kan banser-banser nggih otomatis penyayang pengasih mencintai gitu kan enggak mungkin seperti itu tapi misalkan kalau misalkan suaminya itu kita lihat oh karakternya kita temperamen nih ngolek kita nurusno sholat kita tambah diamuk nggih tambah tidak maslahat nggih meskipun yang dosa itu juga laki-laki kenapa kok kak kenapa kok bengok-bengok gitu dicari secara baik-baik kan bisa maka itu lebih baik kita batalkan saja. Apalagi kalau dipanggil emak, nggih. Emak iku titik-titik nyabdo Dungakno dadi jambu mente kon kok. Hati-hati dadi emak, nggih. Lalu kemudian kalau ingatnya meninggalkan sholat abad setelah sholat
pipinya. Maksudnya pripun? Sholat pipinya. Mungkin ngeten mungkin maksudnya nggih kalau meninggalkan sholat sunnah tapi setelah sholat sudah selesai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata kok baru ingat, loh, aku mau prasaku ngene. Lah, ini tidak apa-apa, nggih, tidak disunah karena sujud sahwi, sekali lagi sujud sahwi itu adalah sunnah. Ngoten. Kalau misalkan kerso ngerjakan, ya itu baik. Nah, tapi ketika sudah mengerjakan, maka harus dilakukan dengan sempurna. Seperti wow, kalau sampaikan bahwa kalau sujud sahwi itu ada dua, nggih. Apa? Dua kali. Subhanallah la yanamu wa la yasu, maka ya harus dua kali. Nggak boleh sujud sahwi satu kali. Lah, ini maka tidak boleh seperti itu. Lalu kemudian kayak di Mekah Madinah imamnya tidak baca basmalah, kita makmum bagaimana tetap sah, nggih, tetap sah. Salat kita tetap sah. Apa kok basmalah? Kadang nggih nggih nggak ono sing kunut juga kan? Nggak masalah, tetap sah. Ngoten. Lalu kemudian izin keluar. Oh, ini bukan termasuk pertanyaan. Monggo yang raise hand wau. Sholat jamaah niku ancene rodok panjang kali lebar. Monggo, Umar atus solihah, Ning Liha, Nggih. yang tadi raise hand. Nggih, apakah sampun kesesa bukber? Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafar. Kata si sampun ning. Nggih, monggo Oh, niki, sampun niki, 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 sampun. Oh, Allah sih. monggo, Ning Nanti. Liha. Monggo. Punya Ilihan, monggo. Pedot-pedot niki Neng. Oh, kita. Boten jelas kok. Monggo, Ning Liha. Monggo silakan. Halo. Monggo, silahkan Ning Liha. Nggih. Niku lho, kan pada waktu pas sholat subuh. Nggih, Terus imam niku mboten ate niku lho ten kunut. kunut. Nggih, mara sujud. Lah Nggih, terus makmume niku pun kadang angkat tangan napa maca kunut ngoten terus nurut ngoten. imam wau. Temen ngoten Mengikuti imam. mboten ate sujud sahwi. Boten, boten, Halo. boten nanti sujud sawi. Meskipun kita meninggalkan setengah wau nggih, setengah abad sholat niku wau nggih kan wau Nggih. dijelaskan sebab-sebab sujud sawi adalah meninggalkan rangkaian sunnah abad atau sebagian sunnah abad. Ternyata kita Allahumma dini, ternyata imamnya langsung sujud Nggih. ngoten nggih. Nggih mboten apa-apa kita langsung lepaskan kita niat itba imam ngoten karena kita jamaah. Nggih, konteksnya berbeda ketika berjamaah dengan ketika sholat sendiri. Ngoten. Apapun ketika berjamaah, makmum itu pokoknya muanut kalian imam. Nah, ngoten, itu kodratnya makmum. Jadi kodratnya makmum itu adalah mengikuti imam. Ngoten. Maka kalau misalkan imam tidak Ora dinyedat-nyedat. Monggo, Ning Uswa. Nggih, rada nyendat-nyendat Mbak Vivi. Hujan soalnya, nggih. Nggih. ada basmalahnya, maka ikuti imam. Ngoten. Kita sholat di Masjid Muhammadiyah misalkan, nah, ya kita ada berada dalam safar, lalu kemudian subuh, niku kita sholat di masjid, ternyata masjidnya Muhammadiyah, maka kita harus mengikuti. Nah, ngeten, mboten napa-napa, itba mengikuti. Wong dulu Mbah Hashim ya, dengan Mbah Mas Kumambang itu tidak pernah mempermasalahkan ikhtilaf yang seperti itu. Bahkan ketika Mbah Hashim itu sambang tenggene Mbah Mas Kumambang itu juga tidak membaca kunut. Nah, tidak membaca kunut karena beliau tahu bahwa beliau adalah madhab yang tidak mengikuti ada yang tidak memakai kunut ketika sholat subuh. Dibalik ketika Mbak Mas Kumambang itu tenggene masjidnya Mbah Hashim, lalu beliau sholat subuh ya pakai kunut. Nah, ngoten. Ketika di Mbak Mas Kumambang itu beduknya diringkesi, disediakan beduk nih karena orang NU itu cirinya ada beduknya. Lalu kemudian ketika Mbak Mas Kumambang itu dolan tenggene tebu ireng, tenggene Mbah Hashim, beduknya itu disingit no. Lah inilah kalau imam zaman dahulu apa para ulama pada zaman dahulu itu sangat menghargai perbedaan. Maka kita juga tidak boleh mempermasalahkan perbedaan. Dan tugas kita sebagai makmum itu adalah manut
apa yang dilakukan oleh imam ya, kecuali nggih kalau imamnya ada itu tadi, misalkan kita mendengarkan imamnya loh kok maca Fatihai ummi, nah ini kan batal jamaahnya. Tadi kan ada ummi, ada alsaq, dan juga apa tadi lahan nih kalau mboten salah nih. Yang umi itu tidak boleh menjadi imam. Tapi kalau yang tak ta'a, fa gitu, itu masih dimakruhkan menjadi imam dan boleh kita ikuti. Nah, dados ngoten nggih, tugas makmum iku muwanut tenggene imam. Ya, kecuali kalau misalkan imam itu melakukan kesalahan, maka nanti ada sendiri tugas-tugasnya sebagai makmum, seperti mengingatkan dengan subhanallah begitu, atau menepuk menepuk, tapi mboten tepuk pramuka nggih, tak 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 tak, tak. Ya batal ya ditepuk, ditepuk yang Pakai sewajarnya mawon ngoten. niku nek apa pas kono teh ditambahi imam kalau sering dengar imam ngoten niku ya napa ning sunah Mboten ngoten. apa-apa nggih, mboten apa-apa, boleh nggih. Misalkan nggih ditambahkan doa-doa, tapi kan tetap nggih pakai doa yang berbahasa Arab nggih. Mboten apa-apa, tetap kita ikuti, tetap kita mengikuti imam. Kecuali kalau kita ada yang hal yang mencurigakan ya, kados wah iki Budi iki mari kukur-kukur anu ngarepe sarungi mau mlebu, tapi ku aliran Hanafi ku. Hanafi ku demok dakar itu gak apa menyentuh kemaluan itu nggak batal, gak batal. Nek awak dhewe lak batal, maka kan di apa ya diketahui bahwa sholatnya akan iadah kita. Maka kita lebih baik mufarokoh ya, atau tidak berimam Keluar. kepada mereka. Nggih, keluar dari jamaah ngoten. Perbedaan Nggih dalam nggih nggih. sholat sunnah apa Matur nuwun infonya. Nggih. salah. Nggih, sami-sami. Sampun ning Nggih, siap. eh Sampun matur. siap semanungun ning Neha. Niki niki Samsung niku sinten? Ning Diana ning. Oh, ning dia. Nggih, nggih, nggih. Nggih. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi semua hadirin karena Oke, teman-teman jamnya ngapunten sudah nggih, jam jadi setengah panjang enam. kali lebar Kalau nggih. disimpulkan sangat panjang juga saya Nggih, terima gak kasih. mari-mari nggih, Semoga Masya ilmu Allah. yang kita peroleh Jadi hari ini bermanfaat ngeten nek. bagi kita semua. See you tomorrow. Nggih. Semoga selalu istiqomah dalam mengikuti kajian Aji Ngaji Amin, amin Fatat ya rabbal NU setiap sore alamin. pukul 5 sore hingga pukul 4 sore hingga 5 sore via Zoom. Dan jangan lupa untuk selalu share info ngaji Fatat NU ini kepada keluarga, teman, ataupun kerabat yang lainnya. Akhirul qauli, marilah kita tutup acara ini bersama-sama dengan Alhamdulillahirabbil alamin dan al-asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihat. Sobil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar.